Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Toko Kita dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Gus Menteri. Gus lahir di Jombang, Jawa Timur. Wong Deso. Wong Deso. Bisa diceritakan bagaimana masa kecilnya? Karena informasinya dihabiskan di pesantren, seperti itu Gus. Jadi saya lahir di sebuah desa yang nggak jauh dari kota. Tapi zaman dulu aksesnya juga masih batu. Sehingga nggak ada mobil. Iya. Kalau ada orang sakit dari desa di sebelah tetangga, desa tetangga, itu nggak bisa dipakai mobil, dipakai dipakai di apa bahasanya, Dipikul. Nah, dipikul. Jadi dengan tempat tidurnya itu, nah, orang meninggal, orang sakit, apapun, kalau dibawa ke kota, dibawa ke rumah sakit pasti dipikul. Yeah. Nah, itu kondisi desa yang saya lahir. Saya besar di situ. Iya. Sampai saya usia 12 tahun, desa saya masih sangat miskin. Satu rumah dengan hewan piaraan. Iya. Nah, itu masih biasa waktu biasa. itu. Ya. Kebanyakan desa seperti itu. Jadi ruang tamu itu ya ruang penyimpanan binatang ternak. Sampingnya ini tempat tidur. Untuk nemuin tamu sekaligus untuk tidur malam. Kalau tuan rumahnya tidur di situ, baru masuk ada kamar satu, belakang ada dapur. Itu sudah hampir semua rumah di desa saya seperti itu. Nah, bapak saya petani, ibu saya petani juga, kebetulan aja sama ngajar ngaji. Nah, sehingga karena memang kebetulan hidup di dekat pesantren. Jadi kebanyakan menghabiskan waktunya di pesantren. Di pesantren, karena memang saya sejak kecil sekolahnya di sekolahan pesantren sampai SLTA. Baru setelah SLTA saya keluar ke Jogja, masuk ke perguruan tinggi yang sebenarnya tidak ada jalur pesantrennya. Waktu itu IKIP Jogja, yang sekarang menjadi UNY. Dulu sewaktu tinggal di desa, sebagai anak desa, bagaimana perasaannya Gus? Ada harapan saya harus ke kota untuk mendapatkan yang lebih baik, atau justru nanti saya ke kota, saya akan bangun desa saya? Cita-cita saya sederhana waktu itu, saya memang setelah lulus itu kepingin kembali ke desa waktu itu. Waktu itu. Nah, karena apa? Karena saya ingin meningkatkan kapasitas teman-teman saya, yang teman bermain. Semakin saya naik sekolahnya, naik kelas, banyak teman-teman saya yang tertinggal. Iya. Jadi misalnya kelas 1 sekolah dasar, itu banyak teman-teman satu desa. Setelah lulus, saya naik ke SLTP, sudah semakin kecil yang bisa melanjutkan seperti saya. Iya. Apalagi ketika saya ke SLTA, semakin banyak lagi yang tidak ikut. Itu banyak yang tidak ikut karena, ekonomi kebanyakan, ya, bukan karena minat saja. Ya, di samping juga karena itu kesadaran akan pentingnya pendidikan. Jadi dua faktor. Jadi kalau misalnya satu kelas di tingkat SD, tingkat sekolah dasar, waktu itu MI, Madrasah Ibtidaiyah, maka ketika masuk SLTP, tinggal separuh lah yang satu kelas tadi. Berarti ada separuh yang tidak melanjutkan. Ketika SLTA, lebih sedikit lagi, separuh dari separuhnya. Bahkan tidak sampai separuh. Baik. Nah, dari situ saya memiliki sebuah kesadaran bahwa saya harus tetap lanjutkan. Dan saya harus menjadi orang yang memahami banyak hal. Karena saya ketika kembali, saya ingin ngangkat teman-teman yang tertinggal supaya bisa melanjutkan lagi, minimal sejahtera lah gitu. Minimal wawasannya, minimal pergaulannya menjadi lebih luas. Nah, sehingga setelah lulus saya kembali ke alma mater saya, kembali ke desa saya menjadi guru BP. Menjadi guru BP di situ sambil ngajar di perguruan tinggi swasta di Tebuireng, tempatnya Gus Solah itu. Dulu pamannya Gus Solah, Kiai Haji Yusuf Hasim yang menjadi pengasuhnya sama Kiai Haji Abdul Jabar Adlan. Nah, saya sambil di perguruan tinggi jadi guru BP, kemudian aktivitas di masyarakat, mendampingi teman-teman yang dulu satu kelas dengan saya dan seterusnya, sampai saya bisa melanjutkan ke S2. Saya melanjutkan ke S2 di Malang. Di Malang
saya ngambil manajemen pendidikan. Saya mendirikan sekolah untuk juga kepentingan meningkatkan kesejahteraan dan wawasan masyarakat desa. Sekolah yang saya dirikan sekolah kejuruan. Dulu masih STM namanya, SMK. Nah, di situ saya bisa lebih meningkatkan lagi partisipasi saya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa di kabupaten saya. Terus 98 reformasi, lahir PKB. Nah, saya ditarik sama teman-teman untuk ikut aktif di PKB. Pada waktu itu saya sudah punya sekolahan besar. Iya, akhirnya di situ terjun ke politik. Ke politik. Iya. Nah, disitulah mulai, tapi saya tetap komitmen di bidang pendidikan, komitmen di bidang sosial kemasyarakatan. Kemudian 99 pemilu, saya masuk anggota legislatif dan saya terpilih sebagai ketua DPRD Jombang. Nah, semakin meningkat lagi komitmen saya untuk membangun desa, sehingga 306 desa di Jombang tidak satu pun yang tidak pernah saya kunjungi. Itu selama saya jadi ketua DPRD. Gus juga pada saat mahasiswa aktif di organisasi. Organisasi apa, Gus? Ya, organisasi kemahasiswaan, intrakampus maupun ekstra kampus. Aktif. Aktif seperti itu. Bahkan hampir tidak lulus. Saking aktifnya di organisasi. Maka saya lulus, saya masuk 80, saya baru lulus 87. Baik. Itu pun setelah diintimidasi oleh orang tua untuk harus segera lulus. Rumah di dekat pesantren dan mengabdikan diri di pesantrennya Gus Solah. Bukan di Gus Solah. Gus Solah itu yang untuk perguruan tinggi. Perguruan tingginya. Ada cerita apa ada kenangan apa dengan almarhum Gus Solah? Banyak. Saya dengan Gus Dur juga banyak kenangannya. Dengan Gus Solah juga banyak, tapi lebih banyak dengan Gus Dur. Lebih banyak dengan Gus Dur? Karena Gus Dur pernah tinggal di pesantren yang saya dekat dengan pesantren itu. Sehingga rumah tinggal saya dengan rumah tinggal Gus Dur waktu tinggal di Jombang itu tidak lebih dari 100 meter. Sehingga hampir setiap hari saya sore itu selalu ada di sekitar rumahnya Gus Dur. Nah, sehingga kadang-kadang disapa Gus Dur, kadang-kadang diajak ngobrol Gus Dur, dan saya waktu itu sangat asing dengan apa yang dilakukan Gus Dur. Pertama ngetik. Bagi saya gaya ngetiknya Gus Dur itu luar biasa karena tidak pakai melihat satu persatu, sambil ngarang tulisan dia ngetik. Saya tidak tahu Gus Dur ngapain tuh gitu. Nah, lama-lama baru saya tahu bahwa ternyata yang ditulis Gus Dur itu dikirim ke media. Ada yang ke Tempo, ada yang ke Kompas. Nah, baru saya sadar, oh Gus Dur ternyata penulis. Yang kedua, di dekatnya tempat Gus Dur ngetik itu ada tape recorder. Kalau saya ingat betul itu, yang modelnya tidur. Nah, modelnya tidur, tombol-tombolnya di sini, dan kaset-kaset yang ada di sekitarnya itu dua yang saya sangat ingat itu, dua macam. Satu Umi Kulsum, yang satu simfoni. Nah, jadi itu yang selalu di setel Gus Dur. Saya tidak cukup familiar dengan yang kaset-kaset orkestra itu. Yang saya familiar dengan Umi Kulsumnya. Umi Kulsum. Nah, sehingga saya juga bingung, ini lagu apa tuh yang di setel Gus Dur itu. Nah, kedekatan saya dengan teman-teman dengan Gus Dur itu akhirnya semakin meningkat ketika Gus Dur memberikan perhatian kepada kami anak-anak kecil yang suka main bola di belakang rumah Gus Dur. Bolanya bola plastik. Bola plastik, baik. Nah, ketika Gus Dur tahu, Gus Dur ikut main di situ, tapi tidak lagi pakai bola plastik. Lalu? Pakai bola kulit yang dipakai sepak bola itu karena dibelikan Gus Dur. Itu pertama kali kita merasakan bagaimana main bola dengan bola kulit. Nah, sebelumnya pakai bola plastik. Nah, disitulah kita semakin akrab dengan Gus Dur dalam permainan sepak bola. Kita juga dilatih. Jadi Gus Dur sekarang suka melatih juga. Saya jadi pelatih, kita jadi kiper, Gus Dur yang nendang. Terus gantian teman-teman gantian nendang, kita gantian jadi kiper.